Seorang ahli tertinggi meninggal di ibu kota negara batu. Ini menimbulkan sensasi besar yang membuat semua pihak tercengang. Di era ini tanpa dewa dan beberapa ahli tertinggi adalah tingkat keberadaan tertinggi, namun pada akhirnya, individu itu direnggut dari langit dalam sekali jalan. Semua orang merasa sulit untuk memikirkan siapa yang bisa melakukan ini. Badai besar sedang terjadi di dunia luar. Banyak orang yang berspekulasi dan berkomentar tentang hal ini. Di dalam istana kekaisaran negara batu, Si Hao duduk dan lorong surgawi besar dibuka. Mereka melepaskan aura abadi. Lampu semua terhubung bersama-sama. Beberapa penjaga kekaisaran berteriak ketakutan, semuanya bersemangat dan terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Si Hao memajangnya. Bahkan Raja Perang, Peng 9, dan yang lainnya terkejut. Mereka hanya bisa menghela nafas kagum. Agar Si Hao dapat mencapai hari ini, itu jelas bukan kebetulan. Dia mencapai puncak setiap ranah kultivasi, membuatnya sangat menakutkan. Di dalam 10 lorong surgawi yang besar adalah Kun Peng, Xuan Ni, Vermilion Bird, dan lainnya, mengambang ke atas dan ke bawah. Mengikuti gerutuan darinya, makhluk-makhluk ini semua bergegas keluar. Dia melepaskan tubuh spiritualnya sendiri, membiarkan mereka berjalan keluar dari lorong-lorong surgawi. Yang mulia, hati-hati, meskipun tubuh spiritual sangat kuat, jika Anda bepergian ke wilayah besar secara terpisah seperti ini, masalah mungkin terjadi, Peng 9 memperingatkan. Raja Ming mengangguk dan berkata, sekte-sekte besar itu telah berdiri tegak sejak zaman kuno sampai sekarang, jadi pasti ada alasan untuk kejayaan mereka. Yang mulia harus berhati-hati. Si Hao mengangguk dan berkata, saya mengerti. Alasan saya mengirimkan tubuh spiritual saya terlebih dahulu adalah untuk menemukan para ahli tertinggi itu dan mencegah mereka melarikan diri. Aku tidak akan bertindak gegabah. Di dalam istana surgawi, seorang Kun Peng melihat ke segala arah. Tubuhnya menyusut menjadi satu kaki, dan kemudian berubah menjadi seberkas cahaya suci sebelum menembak keluar. Itu naik ke altar leluhur dan menuju laut utara. Si Hao menemukan dari lautan kesadaran ahli tertinggi itu bahwa ada dua kekuatan yang berpartisipasi dalam operasi terakhir dari perlombaan laut. Salah satunya adalah ahli tertinggi naga banjir abu-abu, dan yang lainnya adalah ahli tertinggi ras setan laut. Kedua ahli tertinggi ini memiliki dendam terhadap Si Hao sebelumnya, terutama ahli tertinggi naga banjir abu-abu. Selama pertempuran kacau di Laut Utara, ia telah mencoba membunuh Si Hao beberapa kali, tetapi pada akhirnya, salah satu tubuh spiritualnya dibunuh oleh Si Hao. Kun Peng langsung terbang menuju Laut Utara untuk keduanya. Kemudian, emas ungu Xuan Ni meraung. Itu naik ke altar leluhur, menuju Little Western Paradise. Si Hao tidak pernah berpikir bahwa sekte ini juga akan mengambil tindakan dan berurusan dengan negara batu. Demi menemukan perbendaharaan dewa tertinggi, mereka membantai banyak suku di tanah terlantar yang besar. Tangan mereka berlumuran darah. Si Hao secara pribadi telah memusnahkan sekelompok orang sebelumnya dan juga membunuh roh penjaga emas, seekor terenggiling. Mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dengan sekte barat. Selama tahun-tahun kuno, mereka berasal dari sumber yang sama, jadi kali ini, mereka pasti berpartisipasi karena hubungan mereka dengan sekte barat, kata Peng 9. Seekor burung vermilion melebarkan sayapnya, seluruh tubuhnya sangat merah. Itu pergi melalui altar leluhur itu dan menuju sekte barat. Kemudian, tubuh spiritual berbentuk manusia muncul, yang membawa pedang hitam patah. Itu menuju gunung abadi. Akhirnya, Phoenix sejati dengan bulu yang cemerlang muncul. Itu meninggalkan melalui altar menuju surga mending sekte. Beberapa tubuh spiritual besar Si Hao meninggalkan satu demi satu untuk mengunci para ahli tertinggi sekte itu untuk mencegah mereka melarikan diri terlebih dahulu. Hari itu, beberapa sekte besar menerima buku tulang yang dikirim. Mereka semua gemetar tanpa henti. Hal yang paling sulit untuk mereka terima adalah bahwa negara batu mengancam mereka secara terbalik, menuntut agar mereka menyerahkan sekte mereka yang melindungi artefak berharga, mengatakan bahwa mereka adalah objek yang tidak menyenangkan dan bahwa bencana darah akan terjadi jika mereka tidak melakukannya, membuat mereka sangat marah. Negara batu, di dalam punggungan gunung, sebuah gua tempat tinggal sementara telah didirikan. Di dalam duduk dua makhluk, aura yang kuat sedang memancar di sekitar mereka. Salah satu dari mereka memiliki tubuh yang putih bersih seperti batu giok. Meskipun dia humanoid, hidungnya sangat panjang, dan dia memiliki sepasang gigi yang bersinar. Ini adalah ahli dari Little Western Paradise, gajah naga giok putih.
Individu lain memiliki rambut putih tetapi penampilan muda, manusia, energi drakonik masuk dan keluar dari mulut dan hidungnya. Jika Si Hao melihat orang ini, dia pasti akan mengenalinya. Saat itu, ketika dia bertarung melawan batu besar di alam dewa kekosongan, orang ini telah mengambil tindakan dengan nenek Si Hua untuk membunuhnya. Itu justru ahli tertinggi dari Sekte Mending Surga, ia berkata, mari kita lihat untuk melihat dengan tepat dewa seperti apa yang muncul di klan batu. Tetua Sekte Mending Surga tertawa dingin dan berkata, kami tidak akan mengambil risiko dan hanya akan tinggal di luar. Perhatikan bagaimana saya memberi mereka pelajaran berdarah. Dia dengan tegas menggunakan kekuatan kutukan untuk membunuh beberapa orang penting di negara batu dan membuat ibu kota kekaisaran menjadi kacau. Apakah kalian baru saja datang? Suara dingin terdengar. Pada saat itu, tubuh kedua ahli tertinggi menjadi kaku. Mereka berdua ngeri. Suara itu terlalu jelas, seolah terdengar tepat di telinga mereka. Mereka masih cukup jauh dari ibu kota negara batu, tetapi mereka ditemukan begitu cepat. Seberkas cahaya tersapu dari istana kekaisaran negara batu. Mereka tidak punya cara untuk menghindarinya. Itu adalah mata yang bisa menembus segalanya. Justru Si Hao yang mengendalikan murid ganda itu. Dia berjalan keluar dari istana kekaisaran selangkah demi selangkah dalam kehampaan, tiba tinggi di langit. Dia tahu bahwa masih ada dua ahli tertinggi di dalam perbatasan negara dan sudah menunggu cukup lama. Semua orang melihat sosok kabur yang terbungkus rapat di dalam lapisan kabut, sosok yang tampak cukup muda muncul tinggi di langit. Segera setelah itu, ahli tertinggi Sekte Mending Surga dan Little Western Paradise ngeri. Mereka melihat penampilan asli Si Hao, mereka merasa seolah-olah mereka melihat hantu. Mereka tidak berpikir untuk tinggal sejenak, berbalik dan pergi. Batu kecil itu muncul kembali, membuat mereka benar-benar terguncang. Kecepatan Si Hao sangat cepat. Sayap Kun Peng muncul, dan kekuatan surgawi yang meluap dari surga menyapu keluar. Dia memiliki kecepatan ekstrim, memotong rute mundur mereka secara instan. Sementara itu, Raja Perang, Raja Ming, Raja Peng, dan lainnya juga muncul, membawa pengawal kekaisaran mereka. Banyak orang dari ibu kota negara batu menatap sosok Si Hao. Dua ahli tertinggi ingin membebaskan diri dari tempat ini, Si Hao langsung menekan mereka. Mereka segera terguncang ke titik di mana darah keluar dari mulut mereka. Pertempuran segera pecah. Mereka baru saja bertukar serangan, namun ahli tertinggi Little Western Paradise sudah berteriak sedih. Sepasang gigi gading putih berkilau patah, mendarat di tangan Si Hao. Dia melemparkannya ke Raja Ming dan yang lainnya. Kaisar Batu, kamu, tepatnya bagaimana kamu bertahan hidup? Tanya ahli tertinggi Sekte Mending Surga. Ketika kata-kata ini diucapkan, kota kekaisaran negara batu terguncang. Berita ini terlalu mengejutkan. Kamu ingin melakukan kutukan, kamu saja tidak cukup, Si Hao dengan dingin berkata. Dia mengangkat tangannya, mengirimkan pancaran listrik seperti lautan. Semua kekuatan kutukan dimusnahkan. Setengah dari tubuh ahli itu hangus hitam. Gajah naga giok putih terbunuh terlebih dahulu, dan kemudian kepala ahli tertinggi Sekte Surga Mending jatuh. Ibu kota negara batu meletus menjadi gempar. Batu kecil itu muncul kembali, ini mengejutkan semua orang. Hari itu juga, berita menyebar ke setiap daerah. Beberapa sekte besar diserang, penghasutnya adalah Xuan Ni, Vermilion, Punik Sejati, dan lainnya. Berita bahkan datang dari lautan bahwa Kun Peng turun dan memburu ahli tertinggi naga banjir abu-abu. Hari itu, seluruh dunia terguncang. Semua orang merasa ini agak sulit untuk dipercaya, tetapi mereka tidak bisa tidak mengembangkan keraguan. Mungkinkah Si Hao benar-benar hidup kembali? Seorang pemuda tertinggi yang telah menghilang selama lebih dari setahun muncul kembali. Tidak ada yang lebih konyol atau mengejutkan dari ini. Semua orang berspekulasi tentang apa yang bisa terjadi. Diskusi pecah di mana-mana dengan keributan pecah di setiap area. Sementara itu, tubuh asli Si Hao sudah berjalan, menuju sekte-sekte ini untuk mengunjungi mereka masing-masing dan menunjukkan kepada mereka kekuatannya. Sebuah kapal perang bergerak melintasi langit. Itu mengejutkan beberapa warisan di wilayah gurun. Ini adalah salah satu kapal perang tingkat Dewa Negara Batu. Saat ini, wilayah gurun telah lama dipenuhi kebisingan. Tidak diketahui berapa banyak kekuatan besar yang memperhatikan juga, rumor mengatakan bahwa ini adalah perahu nomor 1 dari klan batu di era kuno. Mereka menerobos dinding wilayah, mereka menuju wilayah misterius. Berita segera ditransmisikan keluar,
memicu kegemparan besar. Si Hao tiba di wilayah misterius, banyak orang terkejut. Si Hao berdiri di atas kapal dan mengabaikan gunung dan sungai di bawahnya. Di sampingnya, ada Raja Perang, Raja Ming, Raja Peng, dan beberapa ribu penjaga kekaisaran. Kekuatan mereka sangat hebat. Lupakan yang lainnya, hanya 3 ahli tertinggi saja yang bisa menyapu sekte. Salah satu tubuh spiritual Si Hao tetap berada di ibu kota batu untuk mengawasi tempat ini, jadi mereka tidak perlu khawatir. Gunung Abadi, tempat di mana puncak tinggi menjulang dengan megah dan energi ungu tetap ada. Ini adalah tempat di mana naga muncul, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, mereka terus-menerus mengalami bencana. Tempat pertama yang dipilih Si Hao untuk bertarung adalah di sini. Begitu mereka mendekat, banyak orang yang melindungi gerbang gunung terkejut, semua orang merasakan gelombang tekanan yang berat. Semua orang dengan cepat pergi untuk memberi tahu atasan mereka. Sementara itu, di puncak yang tidak terlalu jauh, tubuh spiritual Si Hao membuka matanya, kemudian kembali ke salah satu lorong surgawi Si Hao. Kalian semua adalah orang-orang negara batu, tingkat yang lebih tinggi dari klan Qin datang. Mereka berdiri di depan gerbang gunung. Mereka merasa sangat tidak pasti di dalam hati, merasa sedikit ketakutan. Beberapa orang Qin klan Anda berkolusi dengan beberapa sekte besar, membocorkan mereka semua jenis informasi, namun Anda masih mengaku tidak bersalah. Raja Perang berbicara dengan nada yang sangat dingin. Dia tidak memiliki satupun kesan yang baik tentang klan Qin. Jika bukan karena memberi wajah Si Ziling dan Qin Yining, mereka akan mengambil tindakan saat itu dan membalikkan tempat ini. Kali ini, meskipun klan Qin tidak secara langsung mengambil tindakan, mereka mengandalkan hubungan kompleks Si Ziling, Qin Yining, Qin Hao, dan Si Hao untuk mendapatkan beberapa rahasia dari negara batu. Mereka membocorkannya, berkolusi dengan beberapa sekte besar untuk mendapatkan emas kosong dan barang-barang lainnya. Kalian semua berbicara fitnah berbisa, kata seorang tetua memegang tongkat bambu emas. Gunung Abadi, saya tidak takut pada dunia. Kalian semua hanya bisa menempati sudut kecil kalian, seorang tetua memarahi. Dia diam-diam mengirim pesan kepada yang lain, memberitahu mereka bahwa mereka akan menghentikan kapal perang ini terlebih dahulu dan menghubungi sekte besar lainnya untuk menghukum negara batu bersama-sama. Jika tidak, bencana besar akan terjadi. Pada saat ini, perahu besar Lazurite turun. Kabut di atas kapal berserakan, memperlihatkan sosok yang menghadap Gunung Abadi. Keributan segera pecah. Semua orang di depan gerbang Qin klan terkejut. Mustahil, dia meninggal setahun yang lalu, seorang tetua berteriak keras, tidak dapat menerima kenyataan ini. Anda harus mengerti bahwa mereka mengerti lebih dari yang lain. Qin Yining sebelumnya tinggal di apa yang disebut, Desa Batu, tidak mau pergi ke alam yang lebih tinggi karena kuburan Si Hao. Jika Si Hao masih hidup, mengapa dia melakukan hal seperti itu? Pikiran semua orang bergetar, tubuh mereka pecah menjadi getaran dingin. Ketika mereka memikirkan hal-hal dari setahun yang lalu, mereka semua merasa sangat takut. Pada saat itu, mereka praktis melukai Si Hao sampai mati. Sekarang, dia benar-benar muncul, hidup. Ini jelas merupakan bencana besar. Kalian semua harus bersukacita. Kali ini, kami tidak akan ekstrim, meninggalkan jalan hidup untuk kalian. Serahkan semua sektemu yang melindungi artefak berharga, kata Raja Ming. Kelompok individu dari klan Qin ini semuanya memegang senjata di tangan mereka. Gelombang kemarahan melonjak di hati mereka, orang yang berkolusi dengan sekte-sekte besar itu semuanya harus membayar harganya. Jika Anda ingin hidup, maka segera lumpuhkan kultivasi Anda sendiri, kata Raja Ming. Orang-orang yang berpartisipasi dalam konspirasi setahun yang lalu melawan Kaisar Batu, keluar sekarang, Raja Peng menambahkan. Bagaimana Gunung Abadi saya bisa mentolerir kelancangan Anda, seorang individu parubaya berteriak keras. Gunung Abadi sudah jatuh ke kondisi ini, dipandang rendah oleh orang lain seperti ini dan tidak diperlakukan dengan penting. Tutup gerbang gunung dan mulai formasi besar. Bunuh semua penyusup yang berani menyerang, perintah pakar tertinggi Gunung Abadi. Pada saat ini, cahaya warna-warni melintas di rambut Si Hao. Batu pemogokan surgawi terbang keluar, turun bersama dengan 3 ahli tertinggi agung untuk langsung menerobos formasi. Klan Qin semua berteriak ketakutan. Sepertinya hanya butuh beberapa saat bagi gerbang gunung untuk runtuh. Di bawah bimbingan batu pemogokan surgawi, 3 ahli tertinggi agung menerobos gerbang gunung dalam waktu singkat dan akan membalikkan tempat ini. Gerbang Gunung Abadi runtuh.
Ahli tertinggi Gunung Abadi segera menyerang. Dia ingin menggunakan senjata pembunuh besar di tangannya untuk segera membunuh 3 ahli tertinggi yang hebat. Namun, dia siap untuk kekecewaan. Kalian semua tunggu saja. Selama aku tidak mati, akan ada hari ketika negara batu akan dimusnahkan, dia berbicara dengan penuh kebencian di dalam. Dia mengaktifkan artefak magis surgawi untuk melarikan diri ke dalam kehampaan. Pada saat ini, Si Hao mengeluarkan kuali obat perak negara batu dan langsung mengelilinginya dengan itu tersedot oleh kuali. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Raja Perang dan Raja Peng saling memandang dalam pengertian diam-diam. Mereka dengan kejam mengaktifkan artefak magis mereka, mengirim mereka meluncur ke bawah menuju satu-satunya ahli tertinggi Gunung Abadi. Pakar tertinggi klan Qin berteriak keras. Dia menyalakan darah esensinya, mencoba membela diri dan melarikan diri dari tempat ini. Sayangnya, di depan artefak sihir jenis ini, perjuangannya sia-sia. Dia tersapu oleh 2 artefak magis, meledak di tempat dan berubah menjadi kabut berdarah. Tubuh dan jiwanya sama-sama musnah. Pertempuran berikutnya berlangsung tanpa ketegangan. Gunung Abadi sudah compang camping. Kalian semua berani bersekongkol melawan negara batuku dan menyakiti Kaisar Batu setahun yang lalu. Semuanya akan diselesaikan sekarang. Semua yang berani memberontak dibunuh tanpa ampun. Hari itu, Gunung Abadi ditembus. Angka-angka tingkat yang lebih tinggi benar-benar musnah, dan jumlah korban sangat besar. Orang-orang yang mencoba menyakiti Si Hao sampai mati sebelumnya semuanya ditemukan oleh 3 raja tua dan dibunuh. Semua orang yang berkolusi dengan sekte besar untuk berurusan dengan negara batu semuanya terbunuh juga. Setelah pertempuran ini, klan Qin benar-benar hancur. Jika bukan karena fakta bahwa Qin Yining adalah ibu Si Hao, warisan ini mungkin akan benar-benar musnah. Sayangnya, rampasan perang mereka sangat sedikit karena pagoda kecil sudah memakan semuanya saat itu, kemudian mereka pergi ke Sekte Barat dan Sekte Mending Surga. Klan Qin memiliki formasi yang sangat besar di dalamnya. Ini sangat besar dan penuh misteri, seorang penjaga kekaisaran melaporkan. Setelah melakukan interogasi, negara batu mengetahui bahwa ini adalah formasi super transportasi yang dapat melintasi wilayah. Baru saja, ada beberapa orang yang menggunakan ini untuk melarikan diri. Itu mengarah ke Sekte Mending Surga. Si Hao segera mulai mengaktifkannya, klakson trompet berbunyi. Kapal perang Lazurite dimulai, dan kemudian seluruh kapal mengeluarkan cahaya kabur, berangkat dari formasi super transport ini. Mereka dengan cepat memasuki wilayah besar lainnya. Wilayah luar angkasa sangat luas. Ada banyak orang di sini. Gunung dan sungai itu indah dengan warisan dan sekte yang ada dalam jumlah besar di sini. Salah satu yang paling terkenal di sini secara alami adalah Sekte Mending Surga. Itu sudah ada sejak zaman kuno dan memiliki sejarah yang terkenal. Itu dikenal sebagai Sekte Abadi. Si Hao tiba di dekat Sekte Mending Surga. Seolah-olah mereka telah memasuki negeri ajaib. Jadi ini adalah Sekte Mending Surga. Benar-benar tidak biasa, semua orang dari negara batu menghela nafas dengan takjub, pertempuran hebat saat ini sedang terjadi di depan. Phoenix sejati mengudara menyerang gerbang gunung Sekte Mending Surga. Formasi pelindung gunung besar bersinar. Banyak ahli bertempur di sana, seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Mereka semua bersembunyi di dalam sambil melakukan pertahanan, ini tubuh spiritual Si Hao yang dikirim sebelumnya untuk mengunci tempat ini, mencegah ahli tertinggi melarikan diri. Semua orang dari negara batu terpesona saat mereka menyaksikan ini. Kekuatan Si Hao sendiri memaksa warisan abadi untuk bertarung di belakang gerbang mereka. Phoenix sejati menutupi langit, menghadapi ahli secara langsung. Itu berputar di udara sebelum dengan cepat terbang menuju kapal perang. Dalam sekejap mata, itu memasuki salah satu lorong surgawi Si Hao yang sebenarnya. Kapal perang Lazurit mendekat. Semua orang di Sekte Mending Surga mengerutkan kening, merasa seolah-olah ada sesuatu yang salah. Mereka sudah tahu apa yang sedang terjadi. Baru saja, beberapa orang dari Gunung Abadi melarikan diri ke sini. Kamu benar-benar Si Hao, sebuah teriakan terdengar dari dalam. Kapal perang besar itu berhenti. Si Hao berdiri di kepala kapal sambil memandang dunia di bawah. Dia mengungkapkan tubuh aslinya. Mereka semua terguncang tak tertandingi. Mereka tiba-tiba bertemu dengan batu kecil itu lagi. Kalian semua mengancam negara batuku, mengatakan bahwa jika kami tidak menyerahkan tungku kosong kepadamu, akan ada tragedi darah, kata Si Hao. Ekspresi semua orang berubah. Kali ini,
Mereka benar-benar menendang papan logam. Mereka ingin mendapatkan tungku kosong, jadi mereka melakukan ancaman. Siapa yang mengira Si Hao akan bangkit? Mereka ingin melakukan pembicaraan damai. Si Hao menggelengkan kepalanya. Dia ingin menghapus tempat ini, tidak mau menerima kesimpulan ini. Batu kecil, seluruh dunia mengira Anda sudah mati. Tak satu pun dari kami berharap untuk melihat Anda lagi di dunia ini. Sayang sekali. Sekarang, langit dan bumi telah benar-benar terputus, jadi kami tidak dapat membuat laporan ke alam yang lebih tinggi. Semua orang dari Sekte Mending Surga merasa menyesal. Si Hao, sayang sekali. Kamu juga tidak bisa naik, karena jalan surgawi telah terputus, ucap seorang ahli tertinggi dari Sekte Mending Surga. Tidak perlu ada kekhawatiranmu. Apakah Anda ingin membuka gerbang gunung sendiri, atau Anda ingin menunggu sampai saya membantai? Si Hao dengan dingin berbicara. Jika kamu memiliki kemampuan, maka seranglah jalanmu. Namun, jika kamu gagal, kami pasti akan berkunjung ke negara batu, kelompok tanpa kompromi Sekte Mending Surga berteriak. Mereka sangat tidak mau menerima hasil ini. Sejak zaman kuno, siapa yang berani menyerang mereka? Si Hao berjalan keluar dari kapal perang dan berjalan di atas kekosongan. Dia tiba di depan gerbang gunung. Seberkas energi pedang yang sangat menakutkan muncul. Ini dilepaskan dari artefak magis Dewa Sejati, itu segera melesat untuk membunuh Si Hao. Si Hao memanggil kuali perak kecil. Itu mulai berputar, dan kemudian memakan energi pedang, menetralkan semuanya. Dia melepaskan teriakan ringan, mengirim kuali kecil itu menabrak gerbang gunung. Surga yang meluap pancaran surgawi meletus. Tempat ini meledak berkeping-keping. Mereka berdua adalah ahli tertinggi, tetapi kekuatan yang mereka tunjukkan sama sekali berbeda. Dengan kuali perak kecil di tangan, Si Hao hanya menggunakan satu serangan untuk menghancurkan gerbang gunung menjadi berkeping-keping. Pengaturan formasi, teriak Si Hao. Di belakangnya, beberapa artefak magis muncul. Mereka semua dibawa keluar dari perbendaharaan negara batu, dan saat ini, mereka melepaskan kekuatan surgawi mereka. Mereka semua adalah artefak magis tingkat dewa. Segera setelah itu, gerbang gunung meledak, hancur berkeping-keping. Semua formasi pelindung gunung runtuh, tidak bisa eksis lagi. Orang-orang di dalam berteriak keras. Para ahli yang melindungi gerbang gunung semuanya melarikan diri dengan semua yang mereka miliki. Beberapa individu berubah menjadi abu di tempat. Kalian semua yang memaksaku untuk melawan kalian semua sampai akhir, aku hanya datang untuk memenuhi keinginanmu, kata Si Hao. Di belakangnya, Raja Perang, Raja Peng, dan Raja Ming membawa beberapa ribu tentara bergerak bersama. Sekte Mending Surga segera mengaktifkan formasi pengunci iblis untuk menghentikan serangan Si Hao. Si Hao meletus dengan kekuatan. Simbol menutupi seluruh tubuhnya saat dia memegang 5 artefak magis surgawi, mengirim mereka ke formasi besar itu. Dia akan menggunakan kekuatan besar mereka untuk menghancurkannya. Dengan mengangkat tangannya, Situ menghancurkan formasi besar yang terkunci di tempatnya dan menyebabkannya benar-benar pecah. Beberapa ahli Sekte Mending Surga batuk darah. Mereka mundur ke wilayah tengah tanah suci untuk mengaktifkan semua formasi. Si Hao mengaktifkan 5 artefak magis surgawi, dan di bawah bimbingan batu pemukul surgawi, dia menerobos 3 formasi magis kuno. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Pakar tertinggi Sekte Mending Surga merasa khawatir. Jika ini terus berlanjut, warisan sekte di alam bawah pasti akan tersapu. Segera setelah itu, mereka menyadari bahwa ada batu di rambut Si Hao yang terlalu luar biasa. Pemahamannya tentang formasi terlalu konyol, dengan mudah menemukan kelemahan mereka. 8 formasi kuno runtuh, diretas oleh 5 artefak magis surgawi. Semuanya, masuk ke formasi Mending Surga, pakar tertinggi itu berteriak, banyak orang sudah bergegas ke wilayah tengah, bersembunyi di dalam. Formasi ini sangat menakutkan. Saya tidak bisa menembusnya atau melihatnya, batu pemogokan surgawi tampaknya sedang berjuang. Karena kita sudah membantai jalan kita ke sini, kita tidak bisa menyerah begitu saja di tengah jalan, kata Si Hao. Dia sudah membuat resolusi tegas untuk membatalkan Sekte Mending Surga. Ini adalah tanah suci dengan hamparan ladang obat. Sementara itu, pulau-pulau di langit bahkan bersinar. Ada banyak ramuan spiritual, dan bahkan ada mata air spiritual dan lainnya. Formasi besar ini rusak dan tidak tertata sempurna. Ada lubang, batu pemogokan surgawi berteriak kegirangan. Aku butuh waktu, setidaknya 7 hari, kata batu mencolok surgawi.
Perangkap surga mending sekte di dalam. Jangan biarkan mereka kabur, si Hao memerintahkan. Kapal perang lazurit bergerak di udara. Raja Perang, Raja Peng, dan Raja Ming memimpin beberapa ribu ahli muda untuk menyegel lingkungan. Sementara itu, si Hao membuka 10 lorong surgawinya melepaskan tubuh spiritualnya, menyuruh mereka menuju sekte barat dan tempat-tempat lain untuk mengawasi mereka. Hari itu, berita menyebar keluar. Kebangkitan si Hao benar adanya. Seluruh dunia terguncang. Dalam satu hari, dia menyerang 2 tanah suci besar berturut-turut. Ini seperti sesuatu yang keluar dari legenda. Selain itu, orang-orang dengan cepat mengetahui bahwa tubuh spiritualnya juga bergerak, menghalangi gerbang gunung sekte besar lainnya dan menyerang mereka. Semua orang tahu bahwa sekte-sekte besar ini telah menargetkan dia dan negara batu. Sekarang si Hao kembali, dia sangat tegas dan tegas. Dia akan menggulingkan mereka satu demi satu. Waktu berlalu, hari demi hari. Pada hari ke-8, pertempuran besar sekte mending surga berakhir. Para ahli tertinggi itu hancur berkeping-keping, sekte mending surga benar-benar terbalik. Bahan-bahan surgawi ditumpuk tinggi di perbendaharaan mereka, jauh melebihi apa yang pernah dimiliki perbendaharaan dalam negeri batu. Raja Peran, Raja Peng, dan Raja Ming gemetar. Beberapa ribu ahli negara batu merasa lebih sulit untuk mempercayai apa yang mereka lihat. Mereka terus-menerus memindahkan semuanya ke perahu lazurit. Selama proses ini, tubuh spiritual Kun Peng Si Hao kembali. Selain membawa kembali kepala ahli tertinggi naga banjir abu-abu dan mayat ahli tertinggi ras iblis laut, ada juga perbendaharaan dasar laut. Berita ini terlalu mengejutkan. Si Hao hanya mengirim tubuh spiritual, namun 2 ras besar di laut utara dikalahkan. Gua mereka dibobol. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Pada hari yang sama, kapal perang lazurit dibantai ke sekte barat, terus-menerus menembus formasi besar mereka. Kemudian, mereka dihentikan di luar formasi besar pusat mereka, jadi mereka melakukan jebakan lain. Sekte barat kemungkinan besar juga tidak akan berhasil. Ini adalah apa yang semua orang berspekulasi. Pada hari ke-12, formasi besar terakhir sekte barat berhasil ditembus. Si Hao membantai dengan keberanian yang tak tertandingi. Dia membunuh 2 ahli tertinggi satu demi satu, menyapu tempat ini. Apakah ini cairan Vajra? Raja Perang sangat bersemangat. Dia menemukan kolam surgawi yang penuh dengan cairan berharga. Ini ditemukan di dalam kuil tua gunung spiritual. Mereka bahkan akhirnya menemukan formulanya. Bahkan si Hao tergerak. Ini jelas merupakan resep kuno yang tak ternilai harganya. Terlepas dari ini, sekte barat memiliki semua jenis artefak berharga dan tanaman obat.